sebagai guru tuh nggak bisa fokus jadi guru gitu. Kita ngomong aja di depan gitu kan. Sebisa mungkin kita harus beri kesempatan murid. Pengen belajar bahasa Inggris, kira-kira yang paling praktis tuh gimana? Tip-tipsnya? Ya asal pokoknya yang kita berani ngomong aja gitu. Orang Amerika sendiri pun mereka grammarnya nggak Sama juga, ya. Iya, mereka nggak pikirin grammar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Wawan. Di ruang kecil ini sudah hadir seorang tamu yang sangat istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Karena dia adalah seorang ibu dari Indonesia berdarah Minang dan punya dedikasi tinggi untuk mengajar bahasa Inggris di Amerika. Padahal kita tahu bahwa Amerika adalah bahasa sehari-harinya bahasa Inggris. Pada kesempatan ini kita bisa mengundang beliau untuk cerita tentang pengalaman dan selama dia mengajar di Amerika. Dan siapakah dia? Dia adalah Imelda Luciana Oyen, namun lebih keren dipanggil dengan nama Lucy Oke. Assalamualaikum Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah. Terima kasih Mas Wawan udah ngundang. Ya, saya juga terima kasih atas kehadiran dan waktunya pada kesempatan siang hari ini yang sangat cerah dan alhamdulillah kita bisa akan ngobrol-ngobrol banyak pada hari ini. Mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, bisa sedikit cerita tentang perjalanan kecil Lucy, background-nya lah, sejak kecil aslinya dari mana, kemudian pendidikan mungkin, dan sebelum ke Amerika. Singkat saja. Baik, terima kasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih udah diundang untuk ke podcast ini untuk sharing-sharing pengalaman. Nama lengkap Imelda Luciana Oyen. Kalau di Indonesia atau di Jakarta lebih dikenal Imelda. Imelda, bukan Imelda Marcos. Lebih dikenal Imelda. Kalau di sini, kalau di Amerika lebih dikenal Lucy. Lucy, ya. Karena waktu pertama-tama itu nama Lucy itu ngenalin ke suami pakai nama Lucy, sebab nama Imelda itu kayaknya di kuping waktu suami ngomong Imelda tuh rada-rada kayak susah. logat bule gitu kan. Ya udahlah akhirnya Lucy aja, lebih gampang kan, lebih nama ringan, Lucy gitu. lebih Amerika tuh lebih common name gitu. Ya sudah jadinya lebih dikenal di sini dengan nama Lucy. Lucy tuh lahir dan besar di Jakarta. Punya dua saudara, jadi 3 bersaudara, 1 kakak dan 1 lagi adik. Lucy anak nomor 2 tengah. Asal orang tua dari Padang, 2 mama papa itu kedua-duanya orang Minang. Jadi Lucy bisa dibilang Darah Minang. Ya, jadi benar gadis ya Minang. Tadi. Terus tadi, Oke itu dari mana itu? Kok ada Lucy Oke? Oke itu tadinya kan karena Lucy O kan, O-nya tuh banyak yang bilang apa, O tuh apa gitu kan, maksudnya tuh kan Oyen. Last name-nya tuh karena tapi suami. karena ngomongnya tuh Oyen tuh apa, ya udah jadinya di okein aja lah. Jadi Lucy Oke. Oke. Sampai sekarang oke tetap. Oke, lanjut. Oke, jadi Lucy itu 3 bersaudara, kakak 1 perempuan dan adik juga perempuan. Jadi kita 3 bersaudara perempuan semua. Oke semua, juga. Semua 3-tiganya lahir dan besar di Jakarta. Oke, terus pendidikan sekolah dari sekolah dasar SD sampai kuliah di Jakarta. Nggak masuk TK Lucy. Kedua kakak adik Lucy masuk TK, Lucy aja nggak masuk TK karena Lucy pikir TK itu hanya bermain. Nggak serius. Iya nggak serius, jadi maunya langsung masuk SD gitu kan, yang bener-bener sekolah waktu itu. Kata mama ceritanya gitu.
Oke. Terus ya SD di Jakarta, Lucy tinggal di Jakarta Utara, di dekat Ancol. SMP juga di daerah sana, SMA juga di daerah sana. Terus kuliah di ABA, Lucy ambil ABA di Salemba, Akademi Bahasa Asing. Di ABA di Salemba. Itu atas inisiatif Lucy sendiri atau saran dari orang tua untuk ambil ABA? Sendiri, kemauan sendiri. ABA itu kan bahasa Inggris ya? Iya, bahasa Inggris. Itu kenapa alasannya mengambil bahasa Inggris? Karena waktu itu pernah ngefans sama salah satu penyanyi lama, Tommy Page. Tommy Page, udah almarhum itu ya? Ya, udah almarhum. Karena senang dengan beliau, jadi suka ikut-ikutan gitu, suka lagunya, suka ngefans. Jadi pengen gitu bisa ngomong bahasa Inggris kalau ketemu dia, kalau dia datang ke Jakarta konser gitu kan. Ajak duet gitu nyanyi. Jadi ya itu salah satu kenapa ambil ABA. Ambil bahasa Inggris. Oke, setelah ambil bahasa Inggris itu berapa tahun tuh ambil masa kuliah? Kebetulan waktu itu 3 tahun ya. 3 tahun. D3. Oh, D3. Jadi ada semacam, biasanya kan kalau ambil bahasa Inggris ada selain teori, praktek-praktek, mungkin ada pengalaman waktu selama praktek bahasa Inggris itu? Kebetulan waktu itu ada guru conversation-nya pernah nyaranin kalau mau bahasa itu kita perlu latihan untuk bisa lancar. Kalau mau kita harus praktek terus, kita harus latihan terus. Kalau mau katanya waktu zaman dulu tuh kan di daerah Sarina itu kan banyak turis ya, banyak turis asing. Jadi bisa ke sana untuk latihan ngomong gitu kan, ya sudah praktis bahasa Inggris. Jadi sering sama teman-teman tuh habis kuliah suka ke sana, ke nongkrong di McDonald gitu kan. Siapa tahu ketemu Tom Page. Ya, siapa tahu ketemu Tommy Page gitu kan. Tommy Page KW. Nah, terus akhirnya ketemu calon suami. Ketemu calon suami berapa tahun deh sebelum itu sebelum ketemu suami sempat kuliah dulu, kuliah lagi, ambil kuliah interstudy. Nah di situ juga sering kan kelasnya kan di Sahid di hotel gitu kan, jadi sering ketemu bule-bule juga kan, jadi sering praktekin ngomong bahasa Inggris gitu di Sahid di hotel. Itu sampai akhirnya lulus. Dan setelah lulus sempat bekerja di bidang masih bahasa Inggris atau setelah lulus sempat kerja sebentar di perusahaan properti, jadi resepsionis. Berarti bahasa Inggrisnya nggak kepake jadi? Nggak dibilang nggak kepake karena bosnya itu dari Singapura. Jadi bahasa Indonesianya juga masih kagok gitu. Jadi kadang dia suka pakai bahasa Inggris gitu. Tapi itu cuma sebentar, cuma 6-7 bulan gitu kan. Setelah itu bantuin karena orang tua punya toko, punya bisnis. Perlu bantuan, jadi akhirnya Lucy berhenti di itu perusahaan dan bantuin mama jaga toko di Tanah Abang. Jadi lebih banyak ke rumah akhirnya ya, akhirnya bukan kerja formal seperti kantoran dan sebagainya. Nah itu ceritanya bisa sampai ke Amerika gimana nih? Itu karena bahasa Inggris tadi atau ada cerita lain? Ketemu calon suami. Sempet waktu itu main kan ke Sogo kan di daerah HI juga situ. Ketemu sama calon suami di situ kan. Itu sudah lulus ya? Udah lulus. Ketemu sama belum lulus. Karena ketemu calon suami di situ di Sogo di Burger King kan. Waktu itu kebetulan lagi nongkrong sama temen. Terus ada dia juga di Burger King. Terus kita nanya-nanya, ngobrol-ngobrol. Akhirnya
jadi temen gitu. Dulu sempat dia diajak ke kampus, waktu masih kuliah di ABA, sempat ajak ke kampus Itu gitu. pertama kali ketemu sama calon Iya, sebelum ada rasa senang gitu ya, masih Iya, temenan biasa. masih temenan biasa, masih alasannya masih untuk Belajar bahasa belajar Inggris. bahasa Inggris karena orang tua juga shock juga kalau Dapat orang asing yang dapat belum berteman kenal sama dan belum tahu berteman sama asal-usulnya. orang sama orang asing. Jadi Oke. berteman sama orang asing untuk dengan alasan supaya Lancar bahasa Inggris. Lancar bahasa Inggris. Dan itu berapa lama sampai akhirnya dari kenal kemudian lama-lama kenal lagi lebih dekat dan Iya. memutuskan kok seneng ini saya sama orang itu gitu. Itu berapa lama akhirnya? Itu dia tuh kan karena waktu itu dia kerjanya sebagai military ya, Marine. Oh, Marine Amerika. Marine, karena dia kerjanya di embassy, tugas dia tuh waktu itu ke Indonesia. Kebetulan Indonesia itu negara pertama yang dia kunjungi, yang dia kirimkan. Waktu itu karena dia tugasnya sekitar setahun lebih lah ya, setahun 3 bulan gitu. Nah itu kita sempat agak-agak dekat kan. Dan mulai itu terus langsung karena dia udah habis tugasnya di Jakarta, di Indonesia, akhirnya kita punya kayak percakapan, oke, saya ini udah mau selesai tugas saya di Jakarta, saya harus pergi ke negara lain lagi gitu. Oh siap, ditugaskan lagi. Ditugaskan lagi, gimana hubungan kita mau berlanjut atau cukup selesai di sini. Nah itu orang tua tahu selama hubungan itu atau diam-diam antara orang tua tahu tapi kurang setuju. Oke. Wah ini kayaknya menarik untuk episode yang lain nanti antara hubungan asmara Amerin sama calon guru. Oke. Itu setelah jadi nikah dan kemudian berangkat ke Amerika ya. Iya, sempat lama dulu lah. Ke Indonesia dulu. Ya, sempat long distance dulu lama. Tapi dia setelah nikah ya, sebelum nikah itu sudah sadar dulu, sudah mempelajari, artinya dia benar-benar serius untuk masuk Islam dan menjadi keluarga besarnya Lucy. Iya, Iya. Setelah dia selesai tugasnya jadi Marine, kan dia dikirim ke negara lain, waktu itu ke Bosnia. Oh, Bosnia tempatnya perang itu. Iya, dulu waktu masih ada perang kan sama Kroasia ya. Kroasia. Itu sudah nikah berarti? Belum. Belum. Cuma sudah ada komitmen bahwa itu semenjak dia udah selesai di Jakarta. Terus dia bilang dia mau pindah negara lain. Ya sudah, kita punya percakapan begitu, kita lanjut aja tapi yang long distance gitu. Kita coba long distance. Tapi dia udah muslim waktu itu? Itu belum. Oh, masih belajar. Dia mulai belajarnya itu pas kebetulan dia ke Kroasia itu. Oh, itu kan muslim sama Bosnia. Negara muslim. Mulai dia belajar dari situ. Lucy juga ya adalah ngirim buku. Kemudian terinspirasi mungkin ini muslim di Indonesia seperti ini, muslim di sana seperti itu. Dan akhirnya memutuskan nikah tahun berapa itu? Kita nikah tahun 1997. Januari 1997. Setelah tugas dari Bosnia langsung. Ya, setelah selesai dia sempat dari Jakarta ke Kroasia setahun setengah juga. Dari Kroasia dikirim lagi ke Finland. Oh, oke. Ke Finland juga satu tahun juga. Kita sempat long distance lagi. Setelah selesai di Finland baru, sebelum dia tadinya mau lanjutin lagi kan karena kontraknya kan mau dilanjutin lagi, kita ngobrol lagi. Nah, ya udah, kalau memang mau berlanjut serius, kalau bisa jangan di military kan. Kalau di military kan akan pergi terus, ditinggal terus. Akan ditinggal terus. Oke. Jadi ya diputusin, dia menyukupkan tugasnya. Keluar dari Marine. Dari Marine. Kemudian langsung ke Indonesia lagi. Langsung ke Indonesia.
terus kita berangkat ke Amerika. Ya, kita nikah, jadi, karena dia aslinya dari Amerika memang ya. Jadi alasan kenapa hijrah ke Amerika memang karena suami hijrah Amerika. Iya, karena suami orang Amerika kan. Jadi setelah nikah dia balik dulu kan, karena selesai Marine kan dia belum ada rumah, belum ada tempat tinggal, belum apa masih. Kan masih. Jadi setelah nikah dia balik sendiri untuk get settle segala macam sebelum memboyong ke sini. Akhirnya boyong ke Amerika tahun berapa? Tahun yang sama tapi 6 bulan. 6 bulan setelah 6 bulan setelah nikah. Itu langsung di Seattle? Iya, langsung di Seattle. Tadinya karena dia nge-apply mau jadi polisi di LA kan, dia udah ngelamar, tapi dia ada saudara tiri di sini di Seattle, kuliah di UW. Saudara tirinya itu nyaranin kenapa nggak coba aja di sini di Washington gitu kan, agak nggak terlalu serame di LA. Tapi kan di LA banyak orang Indonesia kata suami gitu. Ya dicoba aja, akhirnya dia coba tinggal sama adiknya kan. Di Seattle sini. Di Seattle. Nah itu selama suami cari, Lucy juga kerja atau menunggu sambil cari-cari juga? Pas udah pindah ke sini atau? Ya, pas pindah ke sini itu kan Juni ya, musim panas. Musim panas kan, kelas juga summer, waktu itu belum tahu kan, karena tinggalnya di daerah downtown Seattle itu, jadi sering keluar, sering main. Pas suami kerja kan mesti belum ada aktivitas, belum punya kerjaan, belum punya apa-apa kan, jadi pas apartemen. Di apartemen pas suami berangkat kerja siang-siang kita main ke mall, ke downtown situ kan. Nah di situ banyak toko-toko kan. Seiring berjalannya waktu kayak udah mau deket-deket November gitu kan, udah mulai rame untuk Thanksgiving gitu. Coba-coba ngelamar kerja, itu banyak toko-toko besar kan seperti Macy's gitu kan. Pernah ngelamar kerja di situ karena pas mau deket Christmas itu kan perlu karyawan banyak tambahan gitu kan. Orang. Jadi pernah ngelamar di situ. Sebagai apa waktu itu? Waktu pertama itu sebagai stocking. Jadi belum banyak interaksi dengan orang waktu itu ya, masih? Belum, masih di gudang. Ya, seringnya di fitting room. Ya artinya bahasa Inggrisnya belum praktis pakai secara ini ya untuk conversation. Iya, paling ya dengan suami aja. Nah waktu itu pernah nggak terpikir suatu saat saya akan jadi guru bahasa Inggris atau gimana waktu itu? Ada rasa satu keinginan atau satu bayangan nggak akan jadi pengajar atau seperti sekarang ini? Waktu itu belum ada belum kepikiran. Malahan waktu itu kan sempet tuh mulai masuk sekolah di college, kita masuk ke ESL kan, English as a Second Language gitu kan. Walaupun lulusan ABA, tapi kan karena bahasa Inggris kita kurang, apalagi kan kalau Indonesia kan biasa kiblatnya kan ke UK, ke Inggris British gitu kan. Jadi slangnya nggak sama mungkin ya sedikit beda gitu kan. Tapi ya karena memang bahasa sehari-hari Inggris, jadi nggak ada ilmu yang lain gitu kan. Teori mungkin bagus, jadi grammar segala macam, tapi praktikalnya kurang. Ya akhirnya masuk ke ESL dulu kan, nyoba masuk ESL sama dari level awal, dari level 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 sampai terakhir transisi ke college, ke kuliah. Level berapa itu sampai ke college? Sampai level, kalau di Seattle Center itu dia kan ada 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C gitu sampai 3A, 3B, 3C gitu. Jadi ya sekitar 2 tahunan ya. 2 tahun. Itu sampai mencapai level 1, 2, 3, 4, ya, 5. 1, 2, 3 itu sampai ke transisi. Sebelum masuk college. Ada kelas namanya transisi antara ESL ke college. Itu bisa ya ditransfer dari ESL ke
Bisa, college, bisa. ke community college atau untuk seterusnya bisa ke university gitu ya? Iya, ya Oke. setelah selesai di ISL, ambil transisi college tuh sempat kuliah juga kan di college di Seattle Central Community College 2 tahun dapat kalau di sini EE degree kan 2 EE. tahun 2 tahun di college, terus rencana kan mau transfer ke University of Washington Iya, kan, tapi sebelum sempet transfer ke UW hamil. dikasih rezeki Hadiah. dikasih rezeki sama Allah Lebih, ya. kan, Lebih hamil. berkah ya daripada kuliah. Iya, tapi kan sempat keguguran kan, keguguran karena mungkin pas akhir-akhir itu inilah bolak-balik kan, waktu itu belum nyetir ya, masih naik bus. Capek. Mungkin karena kata orang katanya capek ya, kalau menurut lu sih belum rezekinya. belum rezeki gitu. Kata mama kalau memang difokusin aja, kalau memang mau lanjutin kuliah untuk ini program anaknya ditunda dulu gitu. Kalau memang mau udah siap mau punya momongan ya kuliahnya ditunda gitu. Jadi harus pilih gitu kan. Prioritinya yang mana gitu. Mungkin kalau dua-duanya terlalu ini kecapean gitu kan. Akhirnya setelah gugur pertama itu Lucy ngomongin sama suami, karena udah lumayan juga, kita udah meritnya udah 5 tahunan kan. Oh, 5 tahun. Ya udah, jadi kita fokusin untuk punya momongan gitu kan. Setelah alhamdulillah dikasih 1, jadi Lucy tuh sekolahnya di pending dulu, di stop dulu, jadi memfokuskan menjadi ibu rumah tangga, 100% ibu rumah tangga. Sampai umur berapa tahun tuh anak terus kemudian balik ke sekolah? Sampai Rehana cukup lama, sampai Rehana tuh umur SMP akhir kelas 6. Oh, kelas 6. Kelas 6. Nah, kegiatan Lucy tuh waktu itu ikut volunteer tiap kali dari mulai Rehana TK sampai dia SD tuh ikut volunteer di sekolahnya gitu. Karena nggak ada kegiatan, ya ada kegiatan isi waktu kegiatan di rumah ada, cuma sambil ngisi waktu, sekalian juga belajar. Jadi gimana sih sistem pendidikan di Amerika gitu kan, kita juga tahu pelajarannya seperti apa gitu kan. Jadi di rumah Lucy bisa bantu-bantu Rehana ngerjain PR. Terus dari situ terinspirasi untuk tadi itu meneruskan bahasa Inggris? Iya, waktu itu tuh ada teman nawarin, ada salah satu teman dia udah jadi guru, di college, terus dia nawarin, Lus, ini ada guru perlu TA gitu, teaching assistant gitu kan, mau nggak gitu. Terus Lucy tanya, lo kan saya nggak punya pengalaman, kata. Nggak apa-apa, yang penting bisa bahasa Inggris gitu kan. Yang penting kan Lucy pernah kuliah, bisa bahasa Inggris, cuma untuk bantu-bantu aja gitu. Akhirnya kenapa enggak gitu kan, kesempatan lah gitu kan. Itu sama substitute teacher sama nggak? TA? TA beda. Ya? Kalau substitute teacher kan menggantikan kalau guru besar. Kalau substitute kan gurunya nggak bisa gantiin gurunya. Kalau TA itu kita membantu. Full untuk mensupport. Iya, membantu murid. Membantu guru juga, misalnya dia perlu motokopi, perlu lebih administratif daripada terus juga yaitu ngebantuin murid-murid kan. Kadang murid tuh ada yang pemikirannya lebih cepat, ada yang lebih lambat gitu kan ya. Jadi kita bantu yang agak-agak lambat gitu. Berapa lama itu sampai merangkak akhirnya dipercaya mulai mengajar? Cukup lama. Jadi itu
salah satu ide ya. Oh kayaknya nih waktu pas kuartal pertama itu kayaknya menyenangkan. Iya enak. Ini kayaknya waktu sama waktu saya baru masuk Pertama kali ESL. ESL gitu. Kayaknya ini experience-nya Dari situ. Dari situ. Oh mungkin kalau saya jadi guru gitu kan. Nggak jauh-jauh ya. Kayaknya enak, kayaknya merasa pengalamannya tuh sama gitu. Jadi saya mulai dari situ nanya-nanya sama guru yang saya kerja itu kan, yang jadi TA itu kan. Terus Lucy nanya-nanya, gimana caranya kalau mau jadi guru gitu kan. Akhirnya Lucy lanjutin kuliah lagi ke bachelornya kan, waktu itu belum sampai bachelor kan, baru EE associate degree kan. Akhirnya lanjutin ke EE-nya karena udah lama itu, jadi banyak mata kuliah yang itu nggak bisa ditransfer karena udah terlalu lama kan, jadi banyak kuliah yang harus ngambil lagi gitu. Udah gitu waktu itu kan jurusannya beda kan, waktu itu tuh Lucy rencananya mau ngambil bisnis kan, malah bisnis bukan bahasa accounting, tapi memang accounting. sih ininya bachelornya memang dari accounting gitu kan, tapi karena udah lama banyak yang pelajaran lama itu nggak kepake gitu kan, udah ganti lah kurikulumnya jadi harus banyak kelas yang harus diulang lagi gitu. Jadi Lucy harus nyelesain bachelornya kan, kuliah lagi 2 tahun lagi. Bachelornya kan, selesain bachelor, terus baru habis itu harus lanjut lagi ke sertifikat TESOL gitu kan, melanjutin untuk bisa ngajar di syarat untuk ngajar harus ada apa? TESOL. Iya, TESOL, Teaching English as a Second Language. TS ya. TESOL gitu. Jadi harus punya sertifikat gitu, harus lanjutin kayak ke masternya gitu kan. Jadi terus baru itu mulai bisa ngajar itu. Belum sampai juga. Sampai harus ada keluar sertifikatnya. Ya selama itu Lucy jadi TA aja. Jadi TA terus cukup lama jadi TA, sekitar 6 tahunan jadi TA. Setelah selesai itu sekolahnya bachelor, master, terus baru ngelamar jadi ngajarnya tadi itu. Ngajar jadi ESL, guru ESL. Itu langsung diterima atau ada masa percobaan dulu atau semacam substitute tadi itu? Alhamdulillah langsung diterima, alhamdulillah, karena kan Lucy udah sering TA sering TA, udah ngebantuin guru-guru yang di sana, tuh sempet juga ngebantu waktu itu ada bos, waktu Lucy itu sebelum jadi bos dia jadi guru juga kan. Nah Lucy tuh pernah TA-in guru itu gitu, yang jadi bos Lucy pas waktu pertama Lucy ngelamar itu, bosnya itu dulu Lucy pernah TA-in dia. Jadi dia tahu, udah rata-rata udah tahu Lucy gitu, background Lucy udah tahu. Jadi alhamdulillahnya langsung bisa ngajar. Itu gitu. Pertama kali ngajar itu? Ya, pertama kali ngajar. Waktu itu pertama kali ngajar tuh tahun 2001 pas pandemi. Berarti online itu. Jadi nggak langsung menghadapi onsite per murid, misalkan berdiri di depan ruang kelas. Iya, itu belum. Itu justru itu pertama kalinya malah online. Pertama kali online. Jadi tuh kita tuh nggak cuma ngajar bahasa Inggris, kita juga harus ngajar teknologi. Harus belajar karena waktu itu memang karena kan baru zaman-zamannya online lewat Zoom. Jadi kebanyakan murid-murid kan belum ini paham. Itu dari sekian murid paling banyak dari mana? Dari Amerikanya sendiri atau dari segala macam pendatang? Kalau untuk ESL-nya kebanyakan pendatang kebanyakan imigrasi, imigran, refugee gitu.
Itu gimana nih perasaan waktu mengajar pertama kali? Tapi mungkin lebih kurang heboh kalau mengajar di depan kelas kan ada, wah ini ada murid yang bandel dan sebagainya kelihatan. Tapi kalau online mungkin nggak terlalu ketahuan ya, mana yang bandel, mana yang enggak. Mungkin challenge-nya beda ya, lebih challenge juga, maksudnya ininya lebih ini juga karena kan kebanyakan murid-muridnya itu dari negara-negara berkembang ya. Dia tuh di negara asalnya mereka nggak sekolah kan, jadi datang ke Amerika itu pertama kali mereka sekolah, iya. Nggak cuma bahasa Inggris aja, jadi memang itu dia pengetahuan. Nggak tahu juga masalah menggunakan Zoom. Elektronik itu agak minim juga, jadi kita tuh setengah jam itu ya ngajarin mereka gimana untuk masuk ke Zoom. Jadi lebih ke teknisnya, teknologinya yang kita ajarin. Pertama harus ini gitu, cara nge-mute, cara ngomong gitu kan. Itu yang lebih Itu tahun 2000 berarti ya, 2001 itu awal pertama menjadi guru. Iya, awal pertama jadi guru. Jadi, nah kalau sekarang udah nggak Zoom lagi. Sekarang udah in person sekarang. Langsung in person, langsung di kelas itu. Di kelas. Di kelas berapa murid itu kalau ngajar rata-rata? Satu kelas itu rata-rata 30 murid. Kamu murid. Itu sama juga dari berbagai negara. Iya, dari berbagai negara. Ada dari Afghanistan, ada dari Somali, ada dari Ukraine, kebanyakan dari negara-negara refugee itu. Ya. Jadi mereka rata-rata memang bahasa Inggrisnya sama sekali ya. Iya, zero sama sekali. Jadi Lucy mengajar semua level berarti, dari level 1, 2, 3. Level dari level, ada namanya level pre-lead, sebelum level 1 ada pre-lead gitu. Kayak kita bilangnya level 0 karena kebanyakan mereka nggak tahu zero tentang apapun. Iya. Saat datang ke Amerika dicemplungin ke camp pengungsian. Iya. Dia juga harus dites juga walaupun mereka bahasa Inggrisnya kurang atau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali, tetap mereka harus ambil tes, ambil orientasi, ikut orientasi, ambil tes gitu. Ada cerita-cerita yang ini nggak, yang unik atau mungkin lucu waktu ngajar? Biasanya kan mereka dari berbagai negara kan, budayanya mungkin nggak sama dengan kita. Itu ada nggak yang cerita-cerita yang bisa kira-kira di share? Ya, kebanyakan itu dia seperti yang Lucy bilang sebelumnya kan, karena kebanyakan mereka itu nggak sekolah di negara asalnya. Jadi datang ke sini pun karena baru pertama, kebanyakan dari mereka tuh nggak bisa nulis, nggak bisa megang pensil, itu nggak bisa. Kebanyakan mereka pegang pensilnya begini. Kayak pegang mulek-mulek. Iya, pegang pensil begini, terus bukunya pun terbalik gitu kan. Kan kita banyak tuh garis-garis, buku yang garis-garis kan biasanya tuh kan ada garis pinggir ya, margin ada garis pinggir, terus ada garis yang untuk di atas itu kan ininya lebih besar gitu kan. Mereka tuh dibalik jadinya tuh. Terus kebetulan juga ada yang dari negara-negara seperti Afghanistan, dari negara-negara Islam kan mereka belajar itunya dari ya. Terus mereka juga buka bukunya tuh dari kanan. Iya, dari kanan, nulisnya pun dari kanan gitu. Jadi kita harus ajarin mereka nulis gitu. Ngajarin mereka pegang pensil, ngajarin buku yang benar gimana, baris yang di atas tuh begini, garis di sini gitu. Itu sih. Jadi benar-benar ini yang ngajarin mereka dari yang nggak bisa baca sampai bisa bahasa Inggris. Iya, yang nggak bisa nulis sama sekali, nggak bisa ya, karena itu kan mereka nggak sekolah kan di asalnya kan, ini kesempatan mereka pertama sekolah, jadi nggak tahu apa-apa ya. Itu rata-rata umur berapa yang ikut? Oh, bermacam-macam. Mulai dari teenager atau ya mulai kan dewasa? Memang itu programnya program adult ya. Jadi adult jadi harus di atas 18 tahun.
Oke. Kalau di Begitu deh. sini kan memang ininya peraturannya kan di bawah 18 harus masuk SD, SMA ya, kan, oke. masuk sekolah Formal dulu. harus SMA. Kalau udah 18 baru kan. Jadi memang programnya di Di atas atas 18 18. tahun. Dari umur 18 sampai umur ada yang umur 90-an. 90. Iya. Orang mana itu? Ada yang dari China, ada yang dari Somali, macam-macam. 90. Masih mau belajar bahasa Inggris. Iya, masih. Terus ngajarnya gimana? Mereka kan ya kalau Indonesia kan orang segitu udah pikun, kalau dikasih misalkan hari ini besoknya itu Lupa. masih lupa. Iya, ada sebagian yang lupa, ada sebagian yang masih otaknya masih bagus gitu. Tapi kebanyakan mereka mau belajar Semangatnya tuh, tinggi. semangat. Oke. Kitanya jadi ngajarnya jadi ikut Seneng gitu. senang gitu kan, jadi termotivasi. belajarnya. Ngelihat Oke. murid-muridnya yang udah umur segini masih mau belajar. belajar. Oh, kayaknya ini nih Nah, gitu. jadi passionnya malah karena itu ya. Tadinya hanya coba-coba, akhirnya jadi semacam apa? Ya passion mengajar itu. Dulu sih sempat dulu waktu sebelum pindah ke sini tuh pas kuliah sempat buka kayak buka ini kursus untuk anak-anak SD itu. Dulu kan karena di daerah Lusi tuh rumahnya banyak yang tinggal di daerah banyakan Chinese ya. Jadi orang Chinese tuh kan sekolahnya di sekolah private gitu kan. Jadi udah ada bahasa Inggris kan di sekolah mereka tuh. Sempat juga ngajarin bahasa Inggris mereka yang dasar-dasar, ngajarin matematika juga yang dasar-dasar, tapi nggak kepikiran mau jadi guru gitu. Tapi udah ada dari zaman kuliah tuh pernah ngajar gitu, pernah jadi tutor gitu. Jadi sebetulnya motivasi yang paling besar untuk mengajar itu apa? Karena challenging tadi itu atau karena background pernah belajar bahasa Inggris dan sekarang aplikasinya tepat sekali atau mungkin yang ya lain? jadinya kombinasi, jadi semua gitu. Kalau dipikir-pikir kayaknya dari mulai dulu sampai sekarang ada ininya juga. ada related gitu kan. Dot connectingnya sekarang ketemu di sini. Dulu yang pernah belajar bahasa Inggris, terus pernah ikut ISL dan ketemu dan akhirnya jadinya kita tahu karena kan kita udah pernah di tempat mereka gitu, like in their shoes gitu kan, tahu gimana susahnya belajar bahasa Inggris, gimana susahnya bukan tinggal di negara kita harus beradaptasi gitu, jadi merasa minoritas lagi. Jadi merasa gitu, oh kayaknya karena pengalaman ini bisa dibagi gitu kan, di-share, terapkan. Itu sih ininya lebih ke motivasi yang paling kuat ya. Kemudian sebagai seorang muslimah tentunya kan selama mengajar kan pakai hijab, itu apakah merupakan kendala atau mungkin daya tarik? Karena kan banyak mereka dari diversity-nya, orang-orang yang muslim ada seperti yang dari Afghanistan dan sebagainya. Kemudian yang non muslim juga mungkin lebih banyak. Itu gimana dengan penampilan Lucy sebagai seorang muslimah? Alhamdulillahnya tempat Lucy di College Lucy itu diverse ya, banyak ini sekali gitu, macam-macam sekali kan. Itu dia karena memang muridnya banyak dari Afgan, dari Somalia yang juga kebetulan Muslim juga. Jadi nggak terlalu masalah gitu, nggak masalah. Jadi mereka sama-sama Muslim. Malahan bisa dijadiin kayak motivasi mereka gitu. Oh ternyata gurunya ada Muslim yang juga. Muslim juga gitu. Jadi kan. saya harus pergi bergurunya ya. Ya bisa ya. Jadi malah lebih bikin mereka kayak nyaman, semangat, ya. Nyaman gitu ngomong. Apalagi kan kayak orang-orang Afgan itu kalau kita berhubungan sama perempuan harus perempuan, dibedain gitu kan, yang laki-laki. Nah dia lihat gurunya perempuan, gurunya pakai kerudung gitu. gitu. Campur lagi perempuan. Jadi dia kayak merasa nyaman aja gitu kalau punya guru. Nah selama ngajar nggak ada kendala sebetulnya, cuman masalah mereka orang dari manapun juga sama sepertinya sebenarnya. Ya. Itu kira-kira
ada target nggak sampai berapa lama nanti Lucy akan ngajar ini? Karena di sini kan sebenarnya nggak unlimited, tapi dari Lucy sendiri kira-kira saya akan sampai sekian tahun. Nggak ada target juga sih, seininya aja. Mengalirnya aja, asal senang menikmati. Menikmati, ya selama ini alhamdulillah menikmati, enjoy. Jadi sebagai guru memang dinikmati ya. Nah, ini kalau balik lagi tentang guru atau pengajar, kalau Indonesia itu guru, kalau dalam bahasa Jawa itu kan guru digugu dan ditiru. Jadi apapun yang dikatakan guru, digugu itu dipercaya, ditiru. Jadi kayak ya guru itu sosok yang istimewa dan sosok yang jadi contoh. Atau kalau dalam bahasa peribahasa ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, artinya kalau guru melakukan satu perbuatan yang tidak baik, maka muridnya akan 10 kali dari perbuatan. Jadi sepertinya guru itu figur ya. Dan kalau dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro itu malah lebih komprehensif sekali. Jadi guru itu ada 3 hal kalau nggak salah. Ing ngarso sung tulodo, ya. Jadi ing ngarso di depan, sung tulodo memberi teladan. Terus ing madya mangun karso, kalau di tengah-tengah memberikan karso itu motivasi. Dan terus yang ketiga tut puri handayani. Jadi kalau di belakang, buri itu belakang ya, handayani memberikan semangat. Nah, selama ini kira-kira Lucy merasakan nggak dari ketiga yang pernah dijadikan semboyan oleh Bapak Pendidikan kita? Atau mungkin Lucy punya satu ideal guru yang baik itu seperti apa? Kalau menurut Lucy, kalau di sini kan mungkin agak beda ya. Ya, egaliternya lebih utama. Kalau di sini kita lebih sebagai guru tuh nggak bisa fokus jadi guru gitu, kita ngomong aja di depan gitu kan. Sebisa mungkin kita harus beri kesempatan murid. Jadi lebih, kalau Lucy lebih bukan jadi guru sih, jadi kayak lebih jadi fasilitator sebetulnya. Jadi membiasakan murid antara murid gitu. Jadi mereka ngomong murid gitu. Lucy-nya cuma sebagai guidance aja. Jadi selalu ngelempar ke murid gitu. Ngasih apa ke murid gitu kan. Menurut ini gimana gitu. Yes. Jadi lebih ke guidance ya. Lebih ke motivator sebetulnya ya. Jadi memberikan inspirasi, kebebasan murid untuk berkembang sendiri. Jadi maksudnya yang kalau dari Ki Hajar Dewantoro yang ke tengah-tengah. Yang jadi tengah, Jo Mangun Karso. Jadi di tengah-tengah memberikan memotivasi, inspirasi dan memberikan ide-ide. Iya, biasanya sih kita dari departemen dikasih kurikulum kan, misalnya level 1 targetnya ini, level 2 targetnya ini, tapi kita nggak fokus di target gitu. Jadi kita fokus ke muridnya, kebanyakan muridnya yang lebih perlu apa gitu, apa dia lebih perlu ke prakteknya misalnya itu kan, mereka belum bisa nulis atau mereka belum apa gitu. Jadi kita lihat situasi muridnya apa yang lebih diperlukan dari murid, mulai dari situ kita nge-guidance gitu. Jadi mungkin pendidikan dan pengajarannya memang sudah berjalan di sini. Artinya mendidik juga mengajar atau meng-sharekan ilmu kepada yang bersangkutan. Tapi mungkin yang istilah kalau di Jawa itu kan istilahnya kalau guru itu ya tinggi sekali, ya harus kita hormati. Iya, sebenarnya kita tuh karena murid-muridnya itu belum tentu mereka nggak ada ilmu, mereka tuh ada cuma beda karena mereka ininya masalahnya bahasa aja. Kebanyakan dari mereka tuh ada juga yang udah kuliah, udah punya apa title, ada cuman yang udah kendalanya kendala bahasa gitu. Jadi Lucy tuh lebih ke apa yang diperluin murid. Betul. Ya, jadi lebih praktisnya ya, bukan masalah statusnya. Iya. Di Indonesia kan guru itu status sebetulnya. Status kalau guru, wah itu guru itu harus ya kita hormati sebagai seorang guru. Kemudian guru itu memang di atas ini ya posisi sosial masyarakatnya. Apalagi dengan semboyannya Ki Hajar Dewantoro tadi, guru itu ya seperti pemimpin, memberikan teladan, kemudian
ya kepala rumah tangga juga seperti Iya, itu. Tapi kalau di sini kan guru sebagai fungsi memberi fasilitator Iya, supaya murid-muridnya pandai gitu ya. iya, iya kebanyakan ya itu ada yang mereka udah ada title di negara asalnya datang ke sini, kita berarti cuma Memberikan kebutuhan mereka mengajar. Jadi kita lihat lagi, biasanya kita tuh di kelas kita ngajarnya kalau yang udah level agak rada-rada tinggi itu kita ngajarnya tuh kayak gimana adaptasi di Amerika gitu, bagaimana cari pekerjaan di Amerika, Ya, biasanya gitu ya, cara-cara kehidupan yang mereka akhirnya nanti dibutuhkan untuk survive di Amerika. apa yang harus mereka step-step apa yang harus mereka kerjain gitu kan, habis dari ESL apa gitu, lebih ke itu sih. Kayaknya penting itu karena di Indonesia itu kan sepertinya antara pelajaran yang diajarkan kadang-kadang tidak relevan dengan apa yang mereka perlukan dengan kondisi lapangan. Misalkan ada yang sarjana ambil teknik kimia, tapi ternyata susah mencari kerja di bidang kimia, akhirnya balik ke bidang lain. Kalau di sini kan orang mungkin sudah diarahkan ngambil bahasa Inggris memang untuk praktis, nantinya kebutuhan dia untuk apa itu ya. Ya itu perlu mungkin pendidikan di Indonesia agaknya perlu belajar gitu dari negara-negara yang sudah seperti Amerika dan sebagainya. Kemudian balik lagi ke masalah Lucy tadi. Jadi masalah mengajar itu di Amerika itu ada syarat-syarat khusus nggak yang seperti tadi itu? Artinya kalau orang dari negara mana dan sebagainya atau bebas saja di sini? Syaratnya sih enggak, maksudnya enggak ada. Ya syarat paling utama ya kita harus ada lulus S1, S2, terus kalau untuk menjadi guru, kalau guru dasar kayak misalnya guru SD sampai SMA itu kita harus ada sertifikat Washington teaching gitu, harus kalau itu mau jadi syarat utamanya, syarat utama sertifikat. Washington State Certificate Teaching gitu kan. Terus kalau kayak ESL gitu kan harus ada yaitu teaching TESOL certificate gitu. Jadi kita harus ambil sertifikat. Selain syarat, ada lagi nggak misalkan itu yang bahasa Inggris ya? Kalau yang misalkan guru secara umum itu sama juga syaratnya? Iya itu dia. Kalau guru secara umum, kalau yang kuliah ya memang kan kita harus punya master kan, harus ada. Harus lebih tinggi dari yang diajar mestinya. Harus ada D3A maksudnya S3, PhD. Iya PhD. Rata-rata memang di sini PhD untuk pengajar ya. Iya, kalau udah ke college itu rata-rata mereka udah PhD semua kan. Tapi kalau dari SMA itu master. Nah kalau ESL ya master, rata-rata mereka master ditambah sertifikat. Syaratnya sertifikat. Sertifikat guru. Itu yang diajarkan apa aja sama Lucy mata pelajarannya? Itu yang praktis, yang praktis tadi itu mengajarkan apa seperti grammar, conversation atau lebih ke mananya itu? Kalau level yang paling bawah itu kita nggak ngajarin grammar gitu kan, lebih ke praktikal gitu kan. Paling itu ada kita ngajar, kalau yang belum pernah sekolah sama sekali kan kita belajarin kayak alfabet gitu kan, ABC, nomor, belajar berhitung, kita belajar nama-nama hari. Pakai nyanyi itu? Iya, kadang Lucy suka mainin ini YouTube gitu kan untuk nyanyi biar nggak biar refreshing juga. Boring gitu kan. Lucy suka main YouTube gitu, buka YouTube lagu-lagu nama-nama hari, nama-nama bulan gitu kan. Itu nyanyi kayak anak-anak TK itu bareng-bareng. Iya, pertama kita dengerin lagunya terus bareng-bareng kita nyanyi bareng-bareng gitu. Seneng juga. Iya, kalau yang level dasar banget ya yang mereka belum ada bahasa Inggrisnya. Oke. Ini kalau misalkan nih ada orang pengen jadi guru di Amerika, ya selain yang Lucy ceritakan tadi, kalau dia benar-benar tidak punya pengalaman, itu bisa nggak? Kalau nggak ada pengalaman mungkin bisa cuma harus kita, kalau menurut Lucy ya, kita tuh harus updating
ilmu kita selalu gitu, nggak di ilmu bahasa Inggris aja gitu, nggak satu fokus aja gitu. Kita harus belajar, misalnya guru itu juga perlu belajar kayak psikolog gitu kan, kayak latar belakang, tingkah laku, komunikasi juga, tingkah laku manusia itu jadi kan kita tahu gitu kan, di murid begini gitu, bagus kita ambil kelas psikologi gitu untuk ilmu. Jadi selalu harus updating ilmu kita gitu, nggak fokus satu dasar pendidikan. Terus yang paling penting juga kita ilmu ini teknologi kan, karena kita ngajar nggak cuma di kelas gitu kan. Sekarang tuh guru kan bisa macam-macam, Zoom gitu kan. Kita juga harus tahu teknologi, cara menggunakan teknologi, dan di kelas pun kita walaupun kita bahasa Inggris kita juga ada kelas komputer kan. Jadi harus belajar komputer juga. Kita harus belajar komputer juga, kayak yang udah level 1 itu kita ada sehari itu di komputer kan, di Canvas gitu, gimana cara kerja di Canvas gitu kan, ngetik di Canvas, karena kan ada sebagian dari mereka murid kan mau lanjut kuliah gitu kan, jadi kita ajarin bagaimana untuk transisi ke kuliah gitu. Jadi kita sebagai guru harus updating ilmu kita gitu, nggak cuma satu itu aja bisa ngajar satu gitu. Kalau bisa kita tuh bisa berbagai cara gitu, cara cara in person kita bisa, cara online kita bisa gitu. Jadi selalu updating ilmu kita gitu. Jadi, karena banyak pengalaman yang kita ini mungkin opennya lebih banyak. Pengalaman kita kesempatan kita lebih banyak gitu. Jadi itu aja sih. Sama-sama berkembang, jadi akhirnya guru juga karena kebutuhannya lebih besar, akhirnya guru juga harus menyesuaikan kebutuhan si murid-muridnya. Ya, yang paling penting itu ya teknologi itu, karena kan tiap update terus kan, makin tiap tahun kan kebutuhan teknologi kan makin kan, jadi kita harus tahu teknologi lah. Kalau kita orang kita bilang gaptek, jangan gaptek gitu. Kalau AI gimana, AI tentang guru, artificial intelligence, kan sekarang mungkin orang dengan adanya AI mungkin suatu saat nggak butuh guru katanya, jadi mereka siapapun di rumah hanya dengan ngetik ini segala macam ada, bahasa Inggris pun bisa segala. Nah itu menurut Lucy gimana? Nah itu dia kan, karena sekarang ada AI itu kita juga kalau bisa kita harus belajar juga dari AI itu kan, kita harus updating ini kita kan. Ya kalau yang mungkin untuk yang level lebih tinggi mungkin bisa gitu kan, AI diajarin sama AI, tapi untuk yang level yang tetap rendah, in person diperlukan sebetulnya. Betul. Nah ini masalah guru. Sekarang kalau masalah muridnya nih, kan banyak juga orang Indonesia ya, murid-murid yang pengen belajar bahasa Inggris. Kira-kira yang paling praktis itu gimana tip-tipsnya? Kalau mau bahasa Inggris kan seperti bahasa-bahasa lain kan, kita harus sering gunain bahasanya setiap hari, kita harus pakai setiap hari. Jangan takut salah grammar. Biasanya orang kita tuh takut salah grammar. Grammarnya jangan pikirin grammar gitu. Yang penting kita ngomong aja gitu, mau grammarnya. Betul. Kayak orang Vietnam itu contoh yang paling baik. Ngomongnya asal ngomong. Iya, asal pokoknya yang kita berani ngomong aja gitu. Orang Amerika sendiri pun mereka grammarnya nggak sama juga. Iya, mereka nggak pikirin grammar gitu. Saya pernah waktu masih di SL kan, nanya suami kan tentang ini grammar kan. Ini apa ya maksudnya grammar gitu kan? Waktu itu pelajaran apa ya? Kalau nggak salah itu present perfect continuous gitu kan. Kata suami, what the heck is that? Katanya begitu. Dia sendiri nggak tahu apa itu present perfect continuous itu, nama-nama tenses itu orang kita tuh, orang Amerika nggak. Dulu kan ngapal yang diapain gitu, ada present continuous, present past tense, present perfect. Apa bedanya? Iya, kalau kita kan di Indonesia gitu ya, belajar simple present continuous, past tense itu kan. Pusing.
Jadi pusing mikirin tense-nya kan. Oh, apa ya tense-nya salah ya? Salah sebenarnya kalau kita mau belajar bahasa Ngomong jangan aja, ya berarti ngomong ya. aja gitu. Kita lebih kalau bisa lebih sering dengerin kayak berita gitu kan dalam bahasa Inggris semua. Terus juga ini yang paling ini kita budaya Indonesia itu kan kurang budaya baca ya. Baca, betul. Nah, biasain baca pakai bahasa Inggris. Buku kita pilih aja buku yang gampang-gampang dulu yang bahasa Inggris, tapi kita baca karena kan waktu kita baca kan kita lihat, mata kita lihat, terus pikiran kita berpikir, jadi apa ini artinya. jadi enggak cuma katanya juga kan kita nyerap juga artinya apa gitu, kita tahu cara nulisnya gimana gitu kan, kayak vocabulary-nya, cara-cara spellingnya gitu kan kita lihat kan, jadi sering banyak baca. Terus sering dengar ya kayak berita-berita bahasa Inggris gitu, dan juga ya harus praktek lah. Praktek. Tapi bukan sering-sering baca WA sama baca boleh kalau dalam bahasa Inggris boleh. Sambil praktek gitu ya, kita bikin status bahasa Inggris. Terus bacanya WA juga berita-berita yang bahasa Inggris. Ya, sehari-hari tuh ditargetin. Misalnya ini dalam sehari 3 jam 4 jam saya harus ngomong bahasa Inggris gitu. Itu yang saya terapin ke anak saya, karena anak saya kan di sini saya terapin untuk bahasa Indonesia kan, biar dia bisa bahasa Indonesia gitu kan. Nah, itu saya terapin dia dalam sehari tuh misalnya 3 jam harus bahasa Indonesia gitu, atau siapin 1 hari full bahasa Indonesia gitu. Jadi sama kita bahasa Inggris juga gitu. Jadi kita harus disiplin diri kita sendiri gitu. Oke, dalam 3 jam saya harus misalnya ngomong bahasa Inggris gitu, ngomong aja, atau harus dengerin berita gitu. Udah di set gitu. Jadi bikin ini sendiri, target sendiri. Membiasakan. Jadi kuncinya tadi disiplin, konsisten, dan punya target, dan mau gitu ya. Iya. Jadi masalahnya soalnya sekarang itu mau atau nggak mau. Jadi kita udah punya target, pokoknya saya harus bisa bahasa Inggris, bisa ngomong nyerocos dan sebagainya, atau bisa nulis sampai 1 halaman. Tapi begitu targetnya udah ada, kemauannya yang hilang. Iya, gitu biasanya masalahnya. pertamanya itu yang susah. Untuk jadi memulai itu susah. Terus konsisten. Harus konsisten. Itu yang penting sekali. Menarik sekali nih Lucy bincang-bincangnya. Mungkin ada lagi yang bisa di-share sebagai penutup. Jadi untuk pemirsa mungkin yang apapun lah, semacam tentang bahasa Inggris atau tentang apa aja yang bisa memberikan semangat bahwa bahasa Inggris itu penting, karena kan kita nanti suatu saat kita nggak akan hidup di suatu tempat, mungkin di suatu negara manapun, dan bahasa Inggris tetap akan digunakan. Nah, mungkin bisa di-share sama Susi, kira-kira apa yang bisa? Iya, untuk bisa bahasa Inggris itu ya itu tadi, kita harus praktek tiap hari, kita harus konsisten, kita harus niatin gitu kan. Dulu pernah waktu sebelum kuliah ini, mama pernah bilang, ngapain ngambil kuliah bahasa Inggris gitu kan, orang nggak mau ke Inggris juga gitu kan, ngambil kuliah bahasa Inggris. Tapi sekarang hampir setiap negara kita kalau mau pergi kan harus pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris udah merupakan buku, semua media pakai bahasa Inggris kan, nggak ada yang bahasa Rusia atau bahasa Vietnam. Jadi udah jadi salah satu bahasa yang harus kita pelajarin, harus kita bisa, harus kita kuasain. Mungkin nggak sebagus gitu kan, tapi kita harus belajar bahasa minimal Inggris. Kalau orang bahasa Inggris kita ngerti. Kita ngerti dan kita juga bisa meresponnya. Nggak harus nyerocos, tapi kita bisa lah gitu. Itu sih tipsnya. Ada lagi mungkin yang bisa lebih ini lagi?
Mungkin itu untuk sementara itu. Oke. Terlalu banyak juga nanti Oke. pusing. Ya, terima kasih. Menarik sekali Lucy sharing-sharingnya tentang belajar bahasa Inggris tadi dan juga pengalaman Lucy selama mengajar bahasa Inggris, dan mungkin bisa menginspirasi buat pemirsa semuanya. Jadi semuanya itu pasti bisa asal ada kemauan, dan tadi itu ditambahkan disiplin dan konsisten. Itu memang kunci utama kita untuk bisa sukses. Dan sukses itu tidak cuma sukses di bidang karir, tapi sukses apa aja, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita berhasil itu akhirnya kepada diri kita lagi, dan kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Insya Allah apa yang dilakukan oleh Lucy di sini punya manfaat pada orang-orang yang tadinya yang diceritakan tadi sama sekali nggak bisa baca, malah bisa bahasa Inggris. Nah itu yang akhirnya meningkatkan kualitas hidup seseorang. Demikianlah pemirsa semuanya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang sangat baik buat para pemirsa, dan jangan lupa selalu ikuti terus acara podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.